Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abuya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ila anqala 5 apa halaman 12 jadi ada boleh enggak raya apa yang 5 Mamin huna halaman 12 wa min huna bandari ka dinto tempat itu setelah bari jelasaki tentang hujjanah sunnah bahwanya sunnah itu hadis itu termasuk sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran karena beda al-munkiru pasyara orang seingkar ingkar li hujjiyatiha dakkah tati hujjana sunnah alladhi yaz'umu nyangka pasyara alladhi annahu sangkuna alladhi ya'malu panika bakal beramal bakal alaqoni pasyara alladhi bil kitabi kalabal al-Qur'an faqat maka halimalullah aqalla wa ahqara aqalla paneka lebih sakoni wa ahqara ben lebih remeh min ayyuradda katim pengkotu etola alaihi penapa atas al-munkir au otabana yujadalah debat pasyar al-munkir li'annahu karena sangkun al-munkir min haitsu dari sakira-kirana za'ama nyangka pasyar al-munkir al-haqqad ka bener waqa'a panikate pe pasyar al-munkir fil batili edlem sebatil wa da'wahu bentining wa da'wahu bentining cek ngacek ke al-munkir at-ta'atah dekat taat al-Qur'an wal ittiba'ah benar al-Qur'an hiya ingki da'wahu at-ta'ah ainul maksiyati panika kahanana maksiat wal ibtidai ben kalakuan bid'ah. Setelah Abuya menulis dalil-dalil tentang kehujjaan as-sunnah yaitu menjadi sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran mulai wa ati'ur rasula wahdaru ila akhirih maka tebun Abuya orang-orang yang anti hadis mungkirul hadis orang-orang yang anti hadis dengan anggapan mereka cukup hanya Al-Quran tak perlu hadis maka tebun Abuya jangan didebat jangan dikritiki sudah percuma kenapa karena memang dari awal dia itu ngangkep abana bener lah padahal dia itu jatuh dalam kebatilan jadi mun orang awal sudah apa menetapkan dirinya bahwasanya engkau si bener maka dah percuma cek membuang bektoh jangan kita itu membuang tenaga kita membuang waktu kita hanya untuk mendebat mereka apa tak percuma lah iya percuma dan kita katakan bahwasanya ketika mereka mengatakan apa cek ngacek ayo kembali ke Quran
tor ocak deka Quran, tak ampu tor ocak deka hadis. Jadinya mana mungkirul hadis, kelompok mungkirul hadis. Maka hakikatnya mereka itu, ajakan mereka itu adalah kelakuan maksiat. Tugas kita hanya mengingatkan atau menjelaskan ke masyarakat supaya tidak masuk ikut kepada mereka. Kalau mereka sendiri sudah percuma. Ada batu masuk orang-orang gelak saya ngangkep abana bener padahal salah. Fahadal Qur'anu, maka tining kepaneka Al-Qur'an yunadi paneka lok ngolok panapa Al-Qur'an bisarihil ayati, kalaban jelas sabenya ayat al-bayyinati sejelas, ngolok-ngolok binafil imani kalaban tada na iman. Dari siapa? Amman dari orang lam yatahakam seta ada tiaki hukum pasira eman ila rasulillahi daka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yurji ban mabali pasira man al amro daka urusan ilahi daka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma maka kare-kare lam yangqat tak tunduk pasira eman li hukmihi daka hukumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yud'in bentak tunduk pasir aman li amrihi daka parintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ar-ridha apareng rela atami sesampurna wa taslimi ben pasra al-kamili sesampurna wa tafwidi ben masraaki as-sadiqi seku ongko. Qala adabu pasir Allah. Jadi Al-Quran sendiri sudah secara jelas mengumumkan bahwasanya orang yang tidak mau menjadikan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak mau mengembalikan urusan dekat Rasulullah dan tidak tunduk dekat Rasulullah, tidak tunduk dekat hukum Rasulullah, tidak tunduk dekat perintah Rasulullah, Allah menyifatinya dengan nafyul iman. Mereka itu tidak punya iman. Sudah jelas sudah. Wa namun mungkirul hadis, orang yang ingkar dekat hadis berarti tandi iman. Kemudian buat apa kita buang-buang waktu kita? Makan Abu ya, sudah itu perkara yang tidak ada gunanya mendebat mereka atau mengkritik mereka. Ada. Yang penting bagaimana tugas kita sekarang aja ke masyarakat. Jangan sampai mengikuti mereka. Allah tibi adabu. Qala adabu mah tabuna Allah. Qala ampun adabu basyar Allah subhanahu kalaban maha suci basyar Allah wa ta'ala ban halimah tengki basyar Allah dakatabu fala wa rabbika fala maka tak wa rabbika demi pangeran Nabi Muhammad la yu'minuna tak pada iman pasira orang munafik la hatta yuhakimu hatta sampai yuhakimu pada atitiaki hukum pasira al munafikun kada kabna bima fima edil mas'alah syajarah syajarah tadi apa syajarah atokar tadi tokar syajarah tadi tokar pun apa amma bainahum idlam antarana al mu'minun thumma maka kare la yajidu tak pada mangki pasir al munafikun ya bainahum idlam antarana al munafikun thumma maka kare la yajidu tak mangki pasir al munafikun fi anfusihim dalam banyak-banyak abatina al munafikun harajan dak apa puas mimma dari perkara qadaita si ampun motos sababna Muhammad wa yusallimu ban pada masraaki pasirah munafikun tasliman kalaban pasra ongko. Ada sifat Allah menyifati mereka la yu'minun, la
la yu'minun. Walaysa bentada makna tahkimihi ponapa artena atadiki hukumah Rasulullah warruju'i ban abali liqaulihi dak kata buna Rasulullah wal izani ban tunduk ilahi dak ka Rasulullah illa angin arruju'a panika abali ila sunnati dak ka sunnah wal izana ban tunduk ilaiha dak ka sunnah. Makna ayat yaitu tahkim, menjadikan Rasulullah sebagai hukum dan menjadikan Rasulullah sebagai rujukan dalam semua masalahnya. Itu maknanya apa? Teman Abu ya, itu berarti kembali ke sunnah Rasulullah dan tunduk kepada sunnah Rasulullah. Ada saya maksud. Berarti membuat orang tanda abali dak ke sunnah Rasulullah, tanda tunduk dekat sunnah Rasulullah, berarti orang itu la yu'minun, bukan orang yang iman. Makanya percuma gelak. Hadal Quran yukhbiruna aidan wallahu subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad.